Shalom, selamat pagi saudara. Kembali kita bertemu dalam renungan Happy Short Family. Pada pagi hari ini, saya beri judul Belajar dari Anak Kecil. Kita tahu, sifat anak-anak itu salah satunya adalah tulus. Tidak ada anak-anak yang sudah punya intrik-intrik atau sudah berpolitik lah ya, untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi semua anak-anak itu sifatnya selalu tulus. Dan anak-anak pun selalu punya karakter yang tunduk juga. Sehingga pada pagi hari ini saya belajar dari sifat anak-anak ini untuk bagaimana kita sebagai seorang pengikut Kristus yang notabene disebut sebagai anak Allah, apakah kita punya rasa ketundukan itu sendiri gitu loh. Pada pagi hari ini kita bahas mengenai hati anak kecil itu percaya. Seorang anak kecil pada saat dia diminta oleh orang tuanya, misalnya bermain dengan biasanya bapaknya atau mamanya, bapaknya terutama, pada saat dia berada di misalnya di ketinggian, kemudian bapaknya minta untuk ayo lompat, biasanya dan hampir selalu anak kecil ini akan lompat. Anak kecil ini percaya kalau dia lompat, dia tidak akan jatuh. Tapi anak kecil ini, dia percaya pada saat bapaknya mengatakan ayo lompat, bapaknya pasti akan menangkapnya. Itulah hal yang selama ini mungkin kita lupa bahwa hati seorang anak kecil, dia sangat percaya kepada bapaknya. Nah, bagaimana dengan kita? Pada pagi hari ini, saya mau bagi ayat yang saya ambil adalah satu perikop, di mana perikop ini di Matius 18 ayat yang pertama sampai dengan kelima. Judul perikopnya memang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Tetapi dalam hal ini saya tertarik di ayat yang ke-3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dari ayat yang ketiga, kita sangat jelas di sini bahwa sesungguhnya kalau kita tidak bertobat dan kita menjadi seperti seorang anak kecil ini. Anak kecil yang tadi saya buka adalah anak kecil yang dia begitu percaya bahwa bapaknya selalu akan melindunginya. Dalam analogi yang saya sampaikan tadi bahwa seorang anak kecil kalau bapaknya sudah meminta untuk ayo lompat, dia sangat percaya pada saat dia lompat, maka bapaknya akan menangkapnya. Sehingga apapun itu, resiko yang dia harus ambil, pasti akan terselamatkan karena bapaknya yang menangkap dia. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya
sebagai seorang pengikut Kristus dan terlebih sebagai anak-anak Allah. Apakah anak-anak Allah itu memang nyata dalam kehidupan kita? Ini menjadi satu teguran bersama kepada saudara dan saya, kepada kita semua, bahwa apakah status anak Allah layak kita sandang? Apakah status anak Allah itu layak disematkan kepada kita? Kalau misalnya kita tidak percaya dengan apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang lain mengatakan adalah rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa kebahagiaan dan masa depan yang cerah. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu hal kecelakaan, tetapi kita seringkali tidak pernah mau mengikuti apa yang menjadi rancangan Tuhan. Seringkali kita merancangkan mengikuti apa yang kita rancangkan, yang kita tidak tahu. Kita tidak percaya bahwa Tuhan hadir, bahwa Tuhan akan terlibat dalam setiap hal aspek hidup kita. Kita tidak seperti hati seorang anak kecil yang menyatakan bahwa jika bapaknya minta untuk lompat, dia pasti akan menangkapnya. Dia percaya 100% seutuhnya untuk bapaknya pasti akan menangkapnya. Kita seringkali lalai. Kita tidak pernah mempertimbangkan bahwa Bapa kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus lewat Roh Kudus pasti akan menolong kita. Ini menjadi teguran buat kita semua bahwa kepercayaan kita kepada Allah menjadi, apakah itu bisa membuktikan bahwa kita memang layak disebut anak Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami belajar Tuhan mengenai rasa percaya itu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah tegur kami Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami sehingga kami mengerti Tuhan, dan kami kembali percaya bahwa Engkau selalu merancangkan sesuatu yang indah, bukan rancangan kecelakaan buat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.